Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana memulai program doktor, terutama untuk menentukan topik dan judul disertasi. Saya Profesor Moses Laksono Singgih, dosen teknik industri di ITS. Ada perbedaan antara pendidikan di program sarjana, magister, dan doktor. Kalau di sarjana itu adalah menerapkan ilmu serta teori yang sudah dipelajari. Jadi hanya menerapkan. Sebaliknya di program doktor itu pengembangan konsep atau teori baru dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, magister itu ada pengembangan tapi sedikit. Ya, dari teori-teori yang ada atau konsep-konsep yang ada. Jadi pengembangnya hanya sedikit. Nah, ini pengembangnya cukup banyak. Program doktor itu, proposal program doktor itu selesai jika sudah lulus tahap kualifikasi. Sering minimum 2 semester. Nah, ini mahasiswa program doktor yang akan masuk program doktor seringkali mengatakan apakah proposal yang sudah saya sampaikan itu cukup atau tidak. Kalau mengatakan secara jujur ya itu sangat tidak cukup, karena masih perlu kerja yang cukup intensif selama 2 semester atau lebih untuk menentukan topik yang spesifik untuk program doktor. Kenapa? Karena ini ada pengembangan konsep, jadi penerapan implementasi nggak boleh gitu ya. Nah, ini ada 4 tahap. Pertama adalah penentuan topik riset, ya, lalu literatur review, lalu penentuan gap riset, dan setelah itu penentuan judul. Ya. Yang pertama adalah penentuan topik. Jadi empat hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penentuan topik, ya. Topik dipilih berdasarkan kesesuaian dengan bidang keahlian mahasiswa program doktor. Senangnya atau setelah meneliti apa begitu ya. Nah, penelitian-penelitian atau risetnya mahasiswa program doktor itulah yang dikembangkan. Kalau belum punya background sama sekali, ya bisa juga, tetapi akan lebih berat. Nah, ini pilihlah topik yang sempit. Nah, ini dulu saya salah. Saya pikir dulunya mencari topik yang mencari dari yang luas, setelah itu nanti dipilih. Nah, ternyata tidak bisa menemukan karena sudah luas, nanti mencari referensi makin luas lagi, dan kecenderungan kita ingin melakukan yang bagus, yang hebat begitu ya. Jadi topik yang sudah lebar makin lebar lagi. Sekali lagi, pilihlah topik yang sempit. Suatu saat bimbingan saya bertanya kepada seseorang gitu ya. Saya ajak bertemu seseorang yang sudah melakukan penelitian cukup banyak, sangat banyak gitu ya. Lalu bapak yang bersangkutan bertanya, topiknya pengen apa? Sistem manufaktur. Wah, nggak bisa katanya. Karena kalau sistem manufaktur kamu lihat di literatur itu sudah ribuan. Lah kalau kamu meneliti, membaca ribuan, ya kapan selesainya gitu ya. Lalu dia memilih topik yang sempit. Saat itu adalah bagaimana mengembangkan produk untuk UKM. Ya, produknya itu produk yang tidak disadari orang bahwa itu perlu, gitu ya. Yang kedua, literatur review. Jadi setelah kita menentukan topik, kita mencari literatur. Ya, literatur review. Proses pengumpulan literatur atau referensi terbaru yang telah diteliti oleh orang lain dalam topik yang sudah ditentukan tadi. Ya. Gunakan alat bantu. Banyak sekarang alat bantunya. Ya. Untuk mengumpulkan literatur itu ada NVivo, ada Publish Operis, ada Prisma, ada Jenny.ai dan seterusnya. Sekali lagi, program-program AI ini itu membantu, bukan mengerjakan untuk kita. Ya,
ada perbedaan antara membantu dan mengerjakan. Nanti di bagian belakang kita akan melihat bahwa program-program ini membantu. Nah, ada yang salah dari bimbingan saya, belajar alat bantu ini dan tidak selesai-selesai, karena semestinya alat bantu ini tujuannya adalah menentukan gap penelitian dan judul publikasi, judul disertasinya apa. Karena terlalu sibuk mempelajari alat bantu, akhirnya lupa bahwa tujuan utamanya adalah mencari gap penelitian dan menentukan judul disertasinya apa. Jadi jangan salah terjebak dalam mempelajari alat bantu. Kalau alat bantu yang kita gunakan sudah cukup, artinya sudah bisa mencari literatur, menentukan gap penelitian dan menentukan judul, ya sudah, alat bantunya ya jangan kita pelajari lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya penentuan gap riset, yaitu area riset sesuai dengan topik yang dipilih yang belum diteliti oleh orang lain. Jadi ini umpamanya ini adalah penelitian 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Ini semua nomor-nomor ini adalah publikasinya orang. Ya. Dari publikasi ini dicari penelitian yang tentang ini. Desain Four Sigma untuk new product development, produk baru yang berumur pendek dan seterusnya. Jadi inilah yang belum diteliti orang. Itu dinamakan gap riset. Ya. Nah, yang sudah jangan mengerjakannya sudah diteliti orang, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan judul disertasi dari gap riset tadi. Jadi dari gap itu ya, gap itu seperti sesuatu yang belum dikerjakan gitu ya, mudahnya seperti itu. Lalu dicari judulnya apa, dipilih sebagian dari gap riset ini ya, yang baru-baru. Ya, yang baru-baru. Tolong jangan mengerjakan yang lama, karena yang lama itu karena kita akan melakukan pengembangan teori, maka harus mencari literatur yang baru. Di program doktor ini nanti harus ada novelty yaitu kebaruan. Kebaruan secara mudah didefinisikan sebagai yang belum diteliti oleh orang lain. Belum diteliti oleh orang lain bukan berarti sama sekali belum pernah diteliti, tetapi gabungan antara metodenya si A karena masih kurang, maka ditambahi dengan sebagian metodenya si B dan seterusnya. Nah, untuk penentuan judul ini kita bisa menggunakan alat bantu yang lain. Ya, gunakan alat bantu yang lain untuk menentukan judul. Ya, misalnya ChatGPT. Ya. Nah, ada saran dari beberapa referensi yang saya baca atau saya pelajari, kita bisa menggunakan ChatGPT dengan baik kalau kita bertanyanya secara spesifik. Umpamanya yang hijau saya tuliskan ini, sebagai dosen bidang manajemen risiko dan juga ahli manajemen desain yang telah berpengalaman. Nah, ini ChatGPT-nya sebagai yang hijau ini. Saya mohon bantuan Anda untuk memberikan beberapa alternatif judul disertasi dengan topik manajemen desain dalam proyek desain interior. Gitu ya. Jadi kita minta, nah hasilnya kalau kita ketikkan ini pada ChatGPT, ya ChatGPT saat ini kan ada ChatGPT 4 ya. Kita gunakan Bing, lalu kita di situ sebelah kanan atas ada gambar warna biru ya, itu diklik, itu ChatGPT 4. Oke, nah hasilnya gambar tulisan seperti ini. Ini adalah hasil ChatGPT dengan pertanyaan yang ini, gitu ya. Lalu, nah dari alternatif judul ini kita pilih. Kalau kita tidak ahli dalam bidang apa itu,
artificial intelligence, ya jangan milih ini, gitu ya, karena ini nanti akan menggunakan machine learning, menggunakan deep learning, begitu ya. Nah, kita pilih yang sesuai dengan yang kita inginkan. Atau ya, kalau kita pengen mendalami bidang ini, ya, kita bertanya lagi lebih lanjut pada ChatGPT, dijelaskan lagi, ya, lebih lengkap lagi. Sekali lagi, ChatGPT membantu, bukan mengerjakan untuk kita. Nah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Tolong diingat topik, literatur review, lalu menentukan gap, lalu menentukan judul. Topik, literatur review, gap, dan judul. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang akan memulai program doktor.